7 Desember 2025, kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara dengan petugas lapangan mengenai fiber optik. Sebelumnya, apa sih fiber optik itu? Jadi, kabel fiber optik adalah kabel yang menggunakan serat kaca untuk mentransmisikan data. Kabel ini sangat cepat dalam mentransmisikan informasi. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita tanya teknisinya. Oke guys, jadi sekarang kita di sini udah sama teknisi yang pertama. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, fiber optik itu apa sih, Pak? Kabel fiber optik kurang lebihnya itu kabel terbuat dari serat optik, atau secara kasarnya kabel yang terbuat dari serat-serat kaca yang bisa mengantarkan sinyal-sinyal laser. Oke. Selanjutnya, apa sih Pak keunggulan dari kabel fiber optik dibandingkan dengan kabel lainnya? Kalau serat fiber optik secara kapasitas atau bandwidth itu lebih besar dibandingkan kabel tembaga. Kalau kabel tembaga itu kan paling tinggi saat ini kan masih di kisaran 10 giga ya, itu yang paling bagus. Kalau yang fiber optik itu bisa 1,6 tera dalam satu serat fiber optik. Kecepatan 1,6 terabyte. Lanjut ya untuk pertanyaan yang terakhir. Apa sih faktor penyebab paket loss pada fiber optik, kabel fiber optik? Oh, kalau untuk loss yang biasa terjadi di fiber optik, ada satu, misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar yang tidak bisa kita pantau kan, sehingga mengakibatkan kabel itu bisa bending ataupun pergerakan-pergerakan itu bisa mengakibatkan loss. Makanya kabel itu kan lebih baik kabel fiber optik itu ada di bawah tanah dibandingkan di atas, karena di bawah itu jauh dari pergerakan-pergerakan manusia itu sendiri. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke teknisi kedua. Baik, jadi sekarang kita sudah bersama dengan teknisi yang kedua. Baik, dengan Mas siapa ya? Saya sendiri, nama saya Alvin Ridayat. Oke, Mas Alvin. Iya. Jadi di sini kan banyak alat nih ya Mas. Iya. Boleh dijelaskan nggak ya Mas kegunaan atau fungsi-fungsi dari alat ini gitu? Oh iya, boleh. Pertama kita dari splicing dulu ya. Oke. Ini splicing gunanya untuk menyambung kabel yang putus. Bisa juga menyambung kabel pada saat aktivasi, menyambung kabel pakai menggunakan ini. Terus kalau Jika ini namanya cleaver. Cleaver ini fungsinya untuk memotong kabel. Ini untuk memotong kabel. Kalau misalnya untuk memotong core-nya, kalau misalnya core-nya itu potongannya kurang bagus, nanti di sini dipotong. Oh, gitu. Ada ukuran tertentu nggak Mas? Biasanya kalau di sini 15 mm. Oke. Terus kalau yang kayak ini Mas gitu. Ini untuk mengupas kabel. Ini untuk mengupas core. Kalau cara penggunaannya itu gimana ya Mas? Ini ke core-nya dipotong aja. Oh, dipotong. Dikupas aja. Dikupas. Oh. Itu ada bagian-bagiannya apa Iya, Mas? yang ini tuh bisa buat ke kabel ini nih, apa namanya? Patch core. Ini kan yang lebih gede. Nah, ini buat yang lebih kecil lagi untuk mengupas yang lapisan terdalamnya. Oke. Terus kalau yang kayak ini Mas? Ini OTDR. TDR itu? OTDR ini fungsinya untuk mengukur apa namanya? Mengukur kabel optik. Oh, mengukur kabel optik. Secara real time ya? Secara real time. Oke. Terus kalau ini bisa dijelaskan nggak Mas ini kabel apa ini? Ini kabel patch core. Patch core itu buat apa biasanya? Ini untuk menghubungkan biasanya dari port itu dihubungkan ke port yang lain biasanya pakai ini. Terus ada ONT. Nah, ini ONT ini fungsinya untuk mengubah sinyal data ke sinyal internet. Jadi kan kalau misalnya kalau misalnya pakai kabel optik itu kan cahaya ya. Cahaya itu diubah ke kabel, ke jaringan, pakai ONT ini jadi internet. Oke.
Kalau dari urutan apa cara ngebangun fiber optik itu dari mana mas? Misalnya kayak pertama tuh kita pakai apa dulu? Iya. Pertama itu biasanya kita ini dulu ya, apa namanya, narik kabelnya dulu nih. Narik kabelnya, setelah narik kabelnya itu kan biasanya di ujung itu ada ini kan, ada apa, patch core. Nah patch core itu dihubungin sama drop core. Dihubungin sama drop core. Nah cara menghubungin drop core itu pakai splicing. Nah ini dikupas, dipotong pakai ini. Terus itu disambungin dari sini ke drop core. Drop core kebetulan nggak ada ya. Nah, drop core kebetulan nggak ada. Nah ini dari ini ke drop core. Nah setelah udah disambung dari situ semua, di apa, udah selesai apa penarikan kabelnya, udah selesai, dari situ baru masuk ke sini, ke si ONT ini. Dari ONT baru bisa digunakan. Nah kalau ini, kalau misalnya dari misalnya ya, kalau misalnya jaraknya, kalau misalnya ini tuh nggak nerima, kemungkinan ada keputusan itu kita bisa press dari sini. Jadi kalau putus di berapa kilometer, ini bisa ngeliat putus juga. Jadi kalau misalnya kita OTDR berapa kilometer diputusnya di sini. Ini bisa jadi alat troubleshoot juga. Berarti kalau misalnya ada paket loss kelihatan juga di sini. Paket loss ada kelihatan. Dan bending kayak tekukan-tekukan di sini juga kelihatan. Bener. Mau nanya lagi? Kalau misalnya ini mas, kendala-kendalanya pas kita ngebangun ini apa aja? Paling biasanya medan aja sih. Biasanya kalau misalnya kita lagi ngebangun, lagi narik kabel, itu pohon tinggi, kita ada kesulitan juga kan buat apa namanya, narik kabelnya. Itu kan pohon, kalau suatu waktu kalau misalnya roboh, itu ntar kabel kita kan kena jadi putus. Nah itu kita usahain biar nggak apa namanya, biar nggak terjadi itu. Terus kalau hujan kenapa ya suka mungkin jaringannya rada ini? Kalau hujan mungkin bisa jadi ya. Kalau misalnya hujan itu kan angin mungkin kencang juga itu angin kan. Kabel itu bisa ada reflection. Jadi kayak ada tepukan-tepukan. Jadi kalau misalnya kabelnya kena angin gitu, itu jadi ada reflectionnya gitu. Berarti kabel fiber optik ini kalau kalau tepukan banget itu ngaruh banget. Udah. Makasih ya mas. Iya, siap, sama-sama. Baik. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan dari teknisi mengenai kabel fiber optik. Jadi, kesimpulannya, kabel fiber optik itu adalah kabel yang mentransmisikan data sangat cepat. Namun, masih ada kendala-kendala yang bisa mempengaruhi kecepatan dari kabel tersebut. Seperti yang dijelasin teknisinya tadi, ada seperti medan di lokasi, terus kelekukan kabel, sama hujan juga mempengaruhi dari kabel fiber optik. Selanjutnya tadi juga dijelasin beberapa alat-alat untuk melakukan instalasi kabel fiber optik. Ada splicer, ada OTDR, dan juga ada ONT sebagai penyalur dari sinyal cahaya menjadi sinyal internet. Oke guys, itu tadi hasil dari wawancara kelompok kami dengan petugas lapangan. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. See you!